Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Destin Fitria Anjani, NPM 1951040271 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak PPh pasal 23. Di dalam PPh pasal 23 ini ketentuannya adalah untuk mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh PPDN dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak PDN, penyelenggara kegiatan BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 23. Di antaranya yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam OP atau orang pribadi sebagai BPDN yang telah mendapat rujukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi diantaranya ada arsitek, akuntan, notaris, PPATA, kecuali PPATA tersebut adalah camat, pengacara, konsultan, dan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua adalah OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Perkenalkan, nama saya Devi Melsandi, NPM 1951040267. Di sini saya akan menjelaskan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Itu yang pertama ada wajib pajak dalam negeri. Lalu yang kedua ada bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Lalu ada tarif dan objek pemotongan. Yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas penghasilan itu berupa dividen, lalu ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu ada royalti, terus ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam pasal 21. Hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima WPOP berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misal kegiatan olahraga, kesenian, dan lainnya. Lalu yang kedua, itu 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tidak termasuk sewa tanah atau bangunan. Lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Lalu yang ketiga, itu ada dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan 2 tidak memiliki NPWP. Besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan. Nama saya Debbie Delviasari, NPM 1951040263. Saya akan menjelaskan tentang saat terutang, penyetoran, dan pelaporan beserta cara penghitungan PPh pasal 23. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat
pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, pemotong pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong. Yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Selanjutnya, cara penghitungan PPh pasal 23. Yang pertama, penghitung PPh pasal 23 atas dividen. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali jumlah dividen. Yang kedua, atas penghasilan berupa bunga. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali jumlah bunga. Yang ketiga, atas penghasilan bunga royalti. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali jumlah royalti. Yang keempat, penghasilan berupa sewa. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali jumlah sewa. Dan yang terakhir adalah 15, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E. PPh pasal 23 15% dikali jumlah hadiah penghargaan atau bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disha Pustikasari, NPM 1951040272. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan SGU dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP, DN, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi PT, BUMN atau BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dana atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menkue, BUMN atau BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha UMKM. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Nama saya Devina Nur Hartanti dengan NPM 1951040265. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan jumlah bruto.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Adapun hal-hal yang tidak termasuk dalam jumlah bruto, yang pertama ada pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak, penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan menggunakan faktur pembelian. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak kedua untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan yang keempat, ada pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Yang terakhir, jumlah bruto tidak berlaku jika yang pertama atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Yang kedua, dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Desi Amberwati, NPM 1951040268. Di sini saya akan memberikan contoh penghitungan PPh pasal 23. Untuk contoh soal yang pertama, PT ABC menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan PT DEF. Imbalan jasa yang diberikan oleh PT DEF itu sebesar 35 juta. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang memungut PPh pasal 23? Dan yang kedua, berapakah besarnya PPh pasal 23 yang harus dipungut? Jadi kondisinya di sini PT DEF ini adalah kliennya dan yang memberikan jasa itu adalah PT ABC. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, siapa yang memungut PPh pasal 23? Yang memungut PPh pasal 23 yaitu kliennya, yaitu PT DEF. Karena kliennya ini adalah badan usaha, berbentuk badan maksudnya. Jadi dialah yang memungut atas imbalan yang diberikan untuk PT ABC. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah besarnya PPh pasal 23 yang harus dipungut? Besarnya karena pengelolaan limbah ini masuk kategori jasa yang tarifnya itu 2% dari jumlah bruto, yaitu 35 juta yang tadi. Jadi untuk menentukan besarnya PPh pasal 23 ini, penghasilan bruto dikalikan dengan 2%. Jadi 35 juta dikali dengan 2%, maka hasilnya adalah Rp700.000. Dan untuk contoh soal yang kedua, PT Ribut meminjam uang senilai 100 juta dari PT Ramai dengan bunga 8% per tahun. Jangka waktu pinjaman 1 tahun. Kesepakatan PT Ribut akan membayar bunga pada saat mengembalikan seluruh pokok pinjaman. Yang ditanya, yang pertama, siapakah yang memotong PPh pasal 23? Dan yang kedua, berapakah besar PPh pasal 23 yang harus dipotong? Jadi, di soal ini kondisinya penekanannya itu pada bunga, karena bunga yang merupakan objek pajak PPh pasal 23. PT Ribut ini meminjam uang dan minjemnya itu ada bunganya. Artinya PT Ribut ini membayar bunga kepada PT Ramai. Jadinya bunga itu adalah sebagai pendapatan bagi PT Ramai. Kemudian untuk menjawab pertanyaan pertama, siapakah yang memotong PPh pasal 23? Yang memotong PPh pasal 23 itu PT Ribut. Kenapa? Karena bunga itu merupakan penghasilan bagi PT Ramai. Yang memotong YT yang memberikan, terlebih yang memberikan itu sudah berbentuk badan ya. Lalu yang kedua, berapa besarnya PPh pasal 23 yang harus dipotong? Jadi besarnya itu 8 juta dikali dengan 15%, hasilnya 1.200.000. Kenapa demikian? Dapatnya dari mana? Jadi 8 juta ini diambil dari hasil hitung 100 juta dikali 8%. Demikian itu hasil bunganya. Sebagai dasar penghitungan pajak lalu dikali dengan 15%. Jadi 15% ini adalah
tarif terhadap objek pajak bunga tadi. Maka 8 juta dikali dengan 15% hasilnya Rp1.200.000. Mungkin ini yang dapat kami jelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.